Roh Kudus, Datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. 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 Haleluya Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Walaupun kami ibadah lewat online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau adalah penghibur kami. Engkau adalah yang akan menguatkan kami saat kami lemah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah penghibur kami Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghibur kami Tuhan, kecuali Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, glory, haleluya. Mari ibu-ibu, saudara-saudara semua, mari kita menyembah Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita rasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya Yesus, glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, glory, haleluya Yesus. Haleluya, glory, terima kasih selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah menghibur kami. Haleluya Tuhan, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Roh Kudus, datanglah. Jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah
jamaah. Roh Kudus kuatkanlah, Roh Kudus hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Sebentar saya minta dengan hormat Ibu Lina untuk doa pembukaan. Halo? Halo? Iya, Bu. Sudah terdengar. Halo? Iya, Bu. Sudah terdengar, Bu. Dah. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami berkumpul di online saat ini untuk memulai ibadah kami. Pada malam ini kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah online kami, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah online ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah online ini. Kami mengucapkan haleluya dan terima kasih. Amin. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom, bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar suaranya, oke. Ya, apa kabarnya semuanya? Tentu luar biasa ya. Oke. Kita akan nyanyikan lagi satu pujian yang mengatakan esok kan terlambat. Hari telah berlalu dalam hidup ini, kau mencari artinya namun tak mendapat. Tak ada yang berarti dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa. Hari telah berlalu. Hari telah berlalu dalam hidup ini, kau mencari artinya namun tak mendapat. Tak ada yang berarti dalam hidup ini kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Ambillah keputusan dalam hidup ini agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa. Agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa. Agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa. Amin. Ya, sebentar kita akan masukin firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, berdoa dan berjaga-jaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku
kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan, seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba, seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan tiba. Ku berdoa dan berjaga-jaga, ku berdoa dan berjaga-jaga. Ya, sebentar saya minta dengan Ibu Elsia untuk doa firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus, karena dari pagi sampai malam ini Tuhan sudah pimpin ya Tuhan. Dan kami bisa berkumpul di sini dengan ibadah online ya Tuhan. Dan kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau urapi, Kau kuduskan ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong juga Tuhan wifi jaringannya supaya tidak ada gangguan Tuhan. Tolong semua Tuhan Yesus supaya kami mendengarkan firman-Mu dan kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Hanya tolong juga Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, kami hancurkan Tuhan kegelapan yang ingin mengganggu ya Tuhan. Dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pimpin juga Tuhan hati pertemuan kudus. Tuhan, Kau urapi ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Kau saja Tuhan. Kau pakai juga Jonathan Tuhan sebagai operator Tuhan. Kau berikan dia hikmat Tuhan Yesus. Ya Yesus. Terima kasih. Kau pimpin nama Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dengar suara saya? Iya, puji Tuhan. Kembali lagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas, untuk kita bisa bertemu, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Pada masa-masa sekarang ini, saya mengambil tema firman Tuhan pada malam ini, yaitu ketenangan di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya inilah yang kita butuhkan dalam situasi kita pada saat ini ya, Bapak Ibu. Kita mau baca firman Tuhan yang terdapat di dalam ayat yang sangat kita kenal, ayat Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku.
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya Bapak Ibu, inilah ayat firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita semua. Di dalam hidup kita sebagai manusia ya, sampai saya pada saat ini Bapak Ibu ya, setiap kita mulai dari anak-anak sampai dengan kita nanti lanjut usia, kita nggak akan lepas dari namanya masalah ya Bapak Ibu ya. Rasa khawatir, rasa takut, dan macam-macam. Ya, setiap fase hidup kita punya kekhawatirannya sendiri. Pada waktu saya ingat, saya waktu sekolah, saya waktu khususnya SMA ya, karena saya dari sekolah negeri di SMP, SD juga sempat sekolah negeri, SMP sekolah negeri, SMA masuk ke swasta, itu sangat berat ya Bapak Ibu. Waktu saya mengejar, kan tingkat ininya beda ya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya sempat stres juga. Saya bilang, aduh Tuhan kayaknya berat banget ya mata pelajarannya dan lain-lain. Beda dengan sekolah negeri ya, tingkat ininya, kualitasnya Bapak Ibu ya. Nah jadi waktu itu cukup stres saya, tapi puji Tuhan semua itu terlewati. Kuliah juga begitu, kita punya masalah sendiri. Sampai pada akhirnya, sampai dengan pada saat ini, nggak ada manusia yang lepas dari masalah ya Bapak Ibu ya. Anak-anak SD coba kalau ditanya, ada nggak khawatirnya? Ada Bapak Ibu ya. Ada yang mau makan. Ya tentang ujian yang harus dihadapi, ulangan-ulangan yang setiap hari harus dihadapi. Dengan juga kalau tanya bapak-bapak, ada nggak khawatir? Ada Bapak Ibu ya. Apalagi khususnya pada saat ini, banyak sekali kekhawatiran kita dan situasi yang sekarang ini di luar dari yang biasa ya. Kita menghadapi satu situasi di mana bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia menghadapi situasi ini yang sangat mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi ekonomi kita ya Bapak Ibu ya. Karena kita sangat terbatas sekali untuk kita bisa bekerja, yang berusaha mungkin sangat dibatasi dengan situasi seperti sekarang ini. Inilah situasi yang di luar dari biasanya, ya. Dimana kalau kita salah melakukan tindakan, misalnya kita semena-mena kita pergi kemana dengan seenaknya, kita bisa tertular ya dengan virus ini ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan selama 3 bulan ini kita boleh tetap sehat, keluarga kita tetap sehat, juga kita masih punya makanan di meja makan kita, kulkas kita juga masih ada makanan, itu semua karena kemurahan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada juga yang setiap hari dia harus bergumul untuk makanan, tapi percaya Tuhan pasti pelihara. Amin. Ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya situasi seperti sekarang ini itu sudah pernah terjadi 1 abad yang lalu, tepatnya di tahun 1918, jadi 102 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Itu dinamakan namanya flu Spanyol, di mana semua orang harus juga memakai masker. Kalau kita lihat ini sepertinya di China ya Bapak Ibu ya, harus memakai masker. Kemudian yang berikutnya, gambar berikut, nah ini sepertinya di negara barat ya, di Eropa atau mungkin Amerika, itu lihat sampai pakai masker yang ada juga yang harus ditutupin plastik dan sebagainya. Jadi sepertinya sebenarnya situasi seperti ini sudah pernah terjadi di waktu yang lalu. Kalau kita mau katakan bahwa sesungguhnya ini adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman ya Bapak Ibu, yang sudah semakin dekat, yang sudah semakin kita sebenarnya kita hidup di masa akhir daripada akhir zaman. Jadi sungguh tidak lama lagi seperti tadi lagu yang dibawakan oleh Ibu Banli ya, kita berjaga-jaga. Karena sungguh benar, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan tanda-tanda akhir zaman itu sungguh nyata ya Bapak Ibu ya. Kita mau baca di dalam Wahyu 6, dan ini sebenarnya sesungguhnya penggenapan dari Wahyu ini ya Bapak Ibu ya. Dikatakan Wahyu 6 ayat 8, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya Bapak Ibu, ini pewahyuan yang sudah ditulis dalam firman Tuhan bahwa
bahwa roh maut itu akan membunuh dan membinasakan. Baik dengan peperangan, kita lihat dari sejak perang dunia 1, perang dunia 2 ya, dan kita tidak tahu kapan akan terjadi perang dunia ketiga yang pasti akan memakan banyak korban jiwa, dan juga di negara-negara yang miskin, kelaparan juga pasti banyak yang meninggal karena kelaparan ya, dan juga penyakit sampar. Sepertinya ini COVID ini adalah termasuk dalam kategori penyakit sampar ya Bapak Ibu, yang bisa menularkan kepada banyak orang, dan juga binatang-binatang buas yang ada di bumi. Kalau kita saya baca di internet ya, saya search itu di tahun 60 Indonesia pernah diserang oleh wabah nyamuk malaria ya. Sepertinya kecil ya Bapak Ibu ya, seekor nyamuk yang kecil, tapi ternyata bisa membunuh begitu banyak orang. Di tahun 60-an itu dikatakan wabah malaria itu menyebabkan ratusan ribu orang meninggal di Indonesia pada saat itu ya. Puji Tuhan pada saat ini dengan kemajuan ilmu kedokteran, malaria itu sudah bukan hal yang menakutkan lagi karena sudah ditemukan obatnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau kembali lagi ke peristiwa yang flu Spanyol di tahun 1918 itu menurut data internet dikatakan memakan korban 50 juta orang pada saat itu. Ya. Kalau kita baca di Wahyu 6 ayat 8 tadi, ini dikatakan 1/4 manusia dari bumi akan meninggal. Ya, mungkin akumulasi dari begitu banyak kejadian ya. Dari peperangan, dari penyakit sampar, dari kelaparan yang melanda negara-negara miskin. Itu 1/4 manusia di bumi, yang kalau sekarang ini kan kemungkinan 8 miliar ya manusia yang ada di bumi. Ya, bayangkan berapa miliar kalau menurut firman Tuhan dikatakan di sini 1/4 dari manusia di bumi akan ditelan oleh roh maut ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah sesungguhnya yang kita alami pada saat ini adalah merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu tentang firman Tuhan bahwa inilah memang merupakan tanda-tanda akhir zaman. Jangan kita takut, jangan kita gentar ya Bapak Ibu ya, karena ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan mengenai tanda-tanda akhir zaman. Oleh sebab itu kita yang sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita jangan takut, jangan gentar. Kita lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari bagaimana kita sebagai anak Tuhan menyikapi hal ini ya Bapak Ibu ya. Sesuai dengan Mazmur 62 tadi, bahwa kita dekat dengan Allah maka kita akan tenang hati kita. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengenal nama Tuhan. Ya, kita tahu siapa Tuhan kita itu. Dia Tuhan, banyak sekali namanya, El Shaddai, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, dan semua begitu banyak nama-nama dari Tuhan kita. Oleh sebab itu mari, supaya kita tidak takut dan kita tidak gentar, kita kenal siapa Tuhan kita ya. Dialah segala-galanya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 23 ya Bapak Ibu ya. Mazmur 23, ada satu anak disuruh menghafal ayat itu. Nah, rupanya nih anak tidak bisa menghafal dengan baik, dia cuma katakan, Tuhan adalah gembalaku, itu cukup bagiku. Ya, itu benar ya Bapak Ibu ya. Tuhan adalah gembala kita, maka semuanya itu cukup buat kita. Tidak ada lagi yang perlu kita takut dan gentar. Oleh sebab itu mari kita mengenal Tuhan kita, mengenal nama-nama Tuhan kita, begitu banyak nama-nama Tuhan kita. Dan yang kedua yaitu kita melekat kepada Tuhan. Seperti yang terdapat dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi mari kita mengenal Tuhan dengan dekat dan juga kita melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan kita dan Tuhan akan membentengi kita. Amin. Darah Yesus melingkupi kita, darah Yesus melindungi kita, Roh Kudus juga sebagai penolong yang menghibur kita. Segala-galanya ya Bapak Ibu ya, begitu lengkap ya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan. Jangan kita pernah ragukan akan
kebaikan Tuhan. Mungkin masalah dan persoalan pada saat ini begitu menerpa hidup kita ya. Mungkin ada yang suaminya saat ini kesulitan dalam pekerjaannya, tapi percaya janji itu firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata ya Bapak Ibu ya. Seperti ada satu kesaksian yang saya baca, ada satu hamba Tuhan yang melayani di satu suku. Nah, pada saat itu suku yang dia layani ini adalah suku yang tidak begitu menerima pelayanan dari hamba Tuhan ini, sehingga ada rencana-rencana jahat yang akan dilakukan kepada hamba Tuhan ini. Jadi jujur sebagai manusia dia takut, dia gentar ya Bapak Ibu ya. Tapi dia kuatkan hatinya, dia tetap pergi melayani di suku itu. Walaupun kalau dia cerita nih ke anak istrinya mungkin nggak dikasih berangkat ya Bapak Ibu ya. Tapi dia tetap pergi, dia berangkat walaupun dengan kondisi hati-hati, kewaspadaan yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah satu malam dia rasa lapar ya Bapak Ibu ya. Tapi dia nggak berani keluar untuk dia pergi beli makanan. Akhirnya dia pikir dia mau masak apa ya. Dia lihat oh ada ini yang ada dia masak. Akhirnya dia berpikir mau masak sop ya Bapak Ibu ya. Nah dia masak sop tapi dia ada kekurangan satu bahan yaitu seledri. Waduh dia cari nih gimana seledri ya. Dia cari. Nah, itu kan namanya di desa itu banyak tanaman yang mungkin ada di halaman dia. Nah, dia cari Bapak Ibu dan ternyata dia bisa menemukan seledri itu. Itu hal yang kecil ya Bapak Ibu ya, tapi itu sungguh menjadi satu bukti bahwa Tuhan itu mencukupkan semuanya. Amin. Hal-hal yang kecil pun Tuhan perhatikan. Ya, di situ Tuhan bicara kepada dia. Untuk hal yang kecil pun aku perhatikan, apalagi nyawamu. Pasti aku akan menjaga, aku akan melindungi engkau. Nah, dari kejadian itu dia makin diperkuat hatinya bahwa Tuhan menyertai dia. Oleh sebab itu dia tidak perlu takut terhadap ancaman dari manusia yang mencoba untuk membunuh dia pada saat itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah satu bukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hal-hal yang sangat kecil. Ada lagi satu kejadian ya Bapak Ibu, tukang tahu yang biasa kalau dia dari desa dia mau ke kota, ke pasar di kota, dia harus melewati pematang sawah ya Bapak Ibu ya, kemudian naik angkot. Nah, kemudian satu kali di satu pagi dia sedang bawa itu pikulan tahunya, tiba-tiba dia tergelincir, jatuh dan ke sawah dan tahunya hancur semua. Akhirnya dia nggak bisa dagang, dia harus pulang, tidak jadi berjualan. Di situ dia ngeluh, aduh Tuhan kenapa kok bisa ngalamin gini, gimana saya boro-boro untung ini malah nggak ada modal aja habis ini buat karena kecelakaan itu ya, tahu hancur semua tidak bisa dijual, jadi tidak bisa dapat uang. Nah kemudian di situ dia mengeluh, dia bersungut-sungut, Tuhan kok Tuhan nggak luputkan saya dari kejadian ini sehingga saya bisa tidak usah ngalamin tahu saya hancur ini. Kemudian apa ya Bapak Ibu dia pulang dan dia dengar, baru belakangan dia dengar bahwa angkot yang harusnya dia naikin yang memang sudah berlangganan setiap hari naiknya angkot itu ya Bapak Ibu ya, yang mungkin mangkal dan bawa orang-orang itu ke pasar, ternyata saat itu mengalami kecelakaan. Kita lihat Bapak Ibu ya bahwa hal yang kecil Tuhan pakai ya. Kecelakaan yang kecil Tuhan pakai untuk menghindari dia, meluputkan dia dari kecelakaan yang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin ada kesulitan, ada masalah yang dihadapi oleh kita semua, jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita percaya bahwa di balik itu semua ada satu maksud yang indah yang Tuhan nyatakan buat kita, untuk kita diluputkan dari satu masalah yang lebih besar lagi yang akan ada di depan kita. Kita percaya kebaikan Tuhan itu nyata bagi kita. Ya, di dalam yang ketiga tadi dikatakan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 2, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ya, itulah kita pertetapkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Dialah perlindungan kita dan kubu pertahanan kita, Allah yang kita percaya. Yang keempat adalah kita berseru kepada Tuhan ya, dalam setiap masalah kita, jangan kita
lakukan dengan kekuatan kita, tapi kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan. Inilah janji-janji firman Tuhan yang sungguh sangat menguatkan kita. Bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, sikap kita sebagai anak Tuhan yaitu, biarlah kita mau lebih mengenal Tuhan kita. Lebih mengenal siapa Dia, Tuhan yang penuh kasih. Dan yang kedua, kita melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita berseru kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan ya Bapak Ibu. Dan bagiannya yang lain, Tuhan yang lakukan. Saat kita berseru, Tuhan yang bertindak. Tuhan yang akan memberikan pertolongannya bagi kita semua. Biarlah dalam masa-masa seperti ini, jangan kita gentar, jangan kita takut, biarlah kita mau perkuat iman kita kepada Tuhan. Bahwa apapun keadaan kita, aku mau katakan aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kami ini adalah merupakan penggenapan dari firman-Mu, bahwa kami hidup di akhir zaman ya Tuhan. Masa-masa yang sulit akan kami hadapi, baik sekarang maupun yang akan di hari-hari esok kami Tuhan. Itu adalah merupakan satu penggenapan dari firman Tuhan, bahwa akhir zaman sudah semakin dekat. Oleh sebab itu biarlah ya Tuhan, kami tidak akan mampu melakukan ini semua, melewati ini semua dengan kekuatan kami. Kami minta kekuatan dari Tuhan. Kami minta tangan Tuhan yang memegang tangan kami, memegang hidup kami. Seluruh keluarga kami juga ya Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, darah Yesus melingkupi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala virus-virus, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, menjauhkan kami dari segala roh maut ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk kebutuhan sandang pangan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh akan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur nih semua. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Banli. Tante belum di-unmute, Tante. Ya, sudah. Sudah ada suaranya? Ya, udah. Oke. Udah. Ya, terima kasih Bu Lena untuk firman Tuhannya yang memberi kita kekuatan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ya, saya serahkan kepada Bapak Gembala ya, perjamuan. Mari kita
sama-sama membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Kita angkat roti ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipercayai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama darah Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbananmu, buat kami semua di kayu salib. Engkau betul-betul menjadikan kami milik-Mu Tuhan. Kami semua telah dikuduskan, dibenarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Kita akan masuk pada doa syafaat. Ya, Ibu Maya, saya persilakan untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus pada saat ini Tuhan. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersatu hati kepadamu Tuhan. Memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami meminta kepada Engkau Tuhan pertolongan-Mu ya Allah. Tuhan Kau melihat Tuhan pada saat ini Tuhan. Keadaan yang terjadi Tuhan. Di seluruh dunia Tuhan. Di Indonesia Tuhan. Di mana-mana Tuhan. Sedang terjadi Tuhan pandemi Corona Tuhan, dan saat ini terus berlangsung dan belum juga Tuhan berakhir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan kepada Engkau Tuhan doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan ini semua atas seizin dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau turut campur tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir Tuhan. Kau mau tolong Tuhan untuk para medis, untuk alat-alat medis Tuhan. Mereka yang bekerja Tuhan secara langsung maupun tidak secara langsung Tuhan. Para sukarelawan Tuhan yang bekerja Tuhan untuk mengobati mereka yang sakit Tuhan. Tuhan Kau mau tolong Tuhan, Kau turut campur tangan Bapa. Kau juga tolong mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka juga Tuhan yang kehilangan orang tercinta Tuhan, Kau berikan penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga Engkau mau tolong untuk masyarakat Tuhan, agar mereka boleh
disiplin Tuhan dan boleh sadar Tuhan akan pentingnya Tuhan menjaga kesehatan Tuhan. Kau mau tolong Tuhan pada saat ini Tuhan yang mungkin di beberapa negara Tuhan sudah melakukan new normal Tuhan. Tuhan Kau mau tolong Tuhan. Biarlah kami boleh dapat beradaptasi Tuhan. Boleh kami dapat melewati kehidupan yang lebih baik Tuhan. Tuhan Kau turut campur tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan lindungi Tuhan, Tuhan jaga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan terkhusus bangsa Indonesia Tuhan, untuk presiden, wakilnya, juga seluruh aparat di negeri Indonesia Tuhan, yang bekerja Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan, pandemi ini memberikan dampak yang besar Tuhan bagi keadaan di negeri kami Tuhan. Tuhan Kau mau tolong turut campur tangan Tuhan. Ekonomi yang mungkin dalam kesusahan Tuhan Kau mau tolong Tuhan, pulihkan kembali Tuhan, berikan hikmat Tuhan, berikan kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan, sehingga kami semua Tuhan dapat melewati semua ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga mau jaga melindungi Tuhan, dijauhkan dari segala kriminal-kriminal Tuhan yang mungkin dari pandemi ini Tuhan mengakibatkan dampak yang buruk Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang susah juga Tuhan. Tolong Tuhan yang mengalami kesulitan pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan Tuhan berkati Tuhan. Tolong berikan pekerjaan yang baru Tuhan. Untuk mereka yang sedang berwirausaha juga Tuhan berikan berkat-Mu Bapa. Kau tolong mereka yang pengusaha juga Tuhan. Kau mau tolong mereka Bapa. Sehingga tidak terjadi pemecatan Bapa. Kami percaya Tuhan Kau turut campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GSPDI Tuhan, untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala Tuhan. Kau berikan kesehatan senantiasa Tuhan, agar mereka selalu dapat melayani Engkau Tuhan. Kau mau tolong seluruh keluarga Waturangi Tuhan, agar senantiasa juga terus melayani Engkau Tuhan. Kau mau tolong juga Tuhan, kami rindu Tuhan, untuk kami boleh kembali Tuhan beribadah secara normal Tuhan di dalam rumah-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Kau mau tolong Tuhan, apapun persiapan yang dilakukan Tuhan, Tuhan Kau turut campur tangan Bapa. Kau yang akan tolong Tuhan semuanya agar kami bisa beribadah secara normal kembali Tuhan, bertemu dengan teman-teman seiman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati sekali lagi Tuhan seluruh keluarga besar GSPDI Tuhan. Biarlah Tuhan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang susah Tuhan hibur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sempurnakan setiap doa-doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Tutup ibadah. Perlu saya beritahukan untuk minggu depan yang akan melayani puji-pujiannya dari tim di gedung apa namanya? Belagiro ya. Satu gereja yang dipimpin oleh gembalanya kapten pilot pesawat. Ibu Murni ya. Nanti yang melayani Ibu Murni. Jadi doanya agak berbeda. Ya puji Tuhan. Bulan depan juga mudahan kita akan dilayani oleh sahabat ayah saya, Pak Dik dari Amerika, yang penerjemahnya nanti Ibu Nitya. Dan kemudian beberapa minggu kemudian Pak Nathanael dari Singapura. Nanti saya minta yang belajar menerjemahkan Jonathan. Dia mau belajar. Ya. Puji Tuhan. Kemungkinan juga bulan depannya lagi, saya mengundang seorang penyanyi worship leader dari gereja besar di Surabaya, Gereja Nginden Betani Surabaya. Ya, saya udah undang, dia juga bersedia.
Puji Tuhan, kita semua angkat kepala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, dengan situasi sekarang, kebaktian online, hubungan kami dengan Engkau tetap, karena Engkau adalah Allah yang roh. Di gedung, melalui Zoom, melalui apa saja, kami tetap kontak dengan Yesus Tuhan. Roh Kudus tetap menjadi kepala gereja. Sekalipun gereja tidak berfungsi, gedung-gedung tidak berfungsi, tapi hati kami sebagai rumah Allah yang sesungguhnya tetap berfungsi, tetap kontak dengan Roh Kudus. Tidak ada bedanya sama sekali. Hanya kami manusia dengan manusia yang berbeda. Tapi manusia dengan manusia Allah, dengan Tuhan Yesus, kami tidak berbeda sama sekali. Kami tetap bisa memiliki Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah bencana ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah gagal untuk menolong kami. Roh Kudus tidak pernah gagal menolong kami. Roh Kudus tidak pernah gagal menolong kami. Roh Kudus tidak pernah gagal menolong kami. Roh Kudus sudah menang. Kami sudah menang. Karena kami, hidup kami yang sesungguhnya sudah ada di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan. Hanya jasmani daging kami yang mengalami kesusahan. Tapi satu waktu Tuhan akan ganti dengan tubuh yang sempurna. Dengan jiwa yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Oleh karena itu kami percaya Tuhan tidak membeda-bedakan kami untuk menolong kami. Tuhan sama menolong saya dan menolong setiap jemaat Tuhan. Karena semua sudah dikuduskan, dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yang sebenarnya, jemaat Tuhan yang sebenarnya, sudah ada di dalam Yesus Kristus. Sudah ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jangan engkau kecil hati. Jangan engkau bimbang. Jangan engkau takut. Jangan engkau gelisah. Karena Yesus sudah menang. Yesus tidak pernah gagal menolong anak-anaknya. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah membenarkan sebelum kita ada, sebelum kita melakukan apa-apa. Dia sudah menjamin semuanya. Bahkan untuk yang akan datang, yang percaya kepada Yesus, Dia juga sudah menjamin. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berpisah satu dengan yang lain. Di dalam kasih ilahi, kasih Tuhan, di dalam kasih yang besar,
kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang percaya berkata, amin. Haleluya.